Selamat datang. Pada bagian satu ini, kita akan membahas bisnis model Canvas, atau BMC, dari Canva. Canva adalah contoh kuat tentang bagaimana perusahaan teknologi dapat mengubah pekerjaan desain yang dulu dianggap rumit menjadi lebih mudah untuk banyak orang. Sebelum Canva populer, desain biasanya membutuhkan perangkat lunak khusus. Alat seperti itu sering mahal, kompleks, dan memerlukan keterampilan teknis. Bagi pelajar, guru, pemilik usaha kecil, karyawan kantor, atau pengelola media sosial, membuat poster, presentasi, infografik, atau materi promosi bisa memakan banyak waktu. Canva melihat masalah ini sebagai peluang bisnis. Pertanyaan utamanya sederhana. Bagaimana jika semua orang bisa membuat desain yang terlihat profesional tanpa harus menjadi desainer profesional? Dari sinilah kekuatan Canva muncul. Canva tidak hanya menjual alat desain. Canva menjual kemudahan, kecepatan, kepercayaan diri, dan akses kepada kreativitas. Dengan Canva, desain menjadi lebih terbuka untuk pengguna biasa. Canva diluncurkan pada tahun 2013 di Australia oleh Melanie Perkins, Cliff O'Brecht, dan Cameron Adams. Dari alat desain sederhana, Canva berkembang menjadi platform komunikasi visual global yang digunakan oleh individu, bisnis kecil, sekolah, universitas, organisasi nirlaba, tim pemasaran, dan perusahaan besar. Dalam perspektif BMC, Canva kuat karena 4 alasan. Pertama, pasarnya luas karena hampir semua orang saat ini perlu membuat komunikasi visual. Kedua, Canva menggunakan model freemium sehingga pengguna bisa mencoba secara gratis. Ketiga, model digitalnya mudah diskalakan. Keempat, pendapatannya dapat berulang melalui langganan. Contohnya, seorang pelajar bisa mulai menggunakan Canva gratis untuk presentasi sekolah. Saat bekerja sebagai staf pemasaran, ia mungkin berlangganan Canva Pro. Ketika masuk ke perusahaan besar, timnya bisa memakai Canva Teams atau Canva Enterprise. Ini menunjukkan bahwa Canva dapat tumbuh bersama perjalanan pelanggan. Jika kita melihat BMC Canva, 9 bloknya saling mendukung. Segmen pelanggannya luas, proposisi nilainya jelas, salurannya digital, hubungan pelanggan banyak dibangun melalui pengalaman produk, aliran pendapatannya berasal dari langganan, aset premium, layanan cetak, dan pelanggan enterprise. Sumber daya utamanya mencakup teknologi, template, merek, data pengguna, AI, dan komunitas. Poin pentingnya adalah ini. Canva tidak menang hanya karena teknologi. Canva menang karena memahami masalah pelanggan. Banyak orang ingin desain yang bagus, tetapi tidak ingin belajar perangkat lunak rumit. Banyak bisnis kecil ingin terlihat profesional, tetapi tidak selalu mampu membayar agensi. Banyak tim pemasaran perlu konten cepat, tetapi jumlah desainer terbatas. Kesimpulan bagian 1. Canva memiliki model bisnis yang kuat karena mengubah desain yang kompleks menjadi pengalaman yang mudah, terjangkau, dan dapat digunakan oleh banyak orang. Sekarang kita masuk ke 9 blok bisnis model Canvas Canva. Pertama, segmen pelanggan. Canva melayani individu, pelajar, guru, pemilik bisnis kecil, kreator konten, tim pemasaran, organisasi nirlaba, dan perusahaan besar. Berbeda dari perangkat lunak desain tradisional, Canva tidak hanya ditujukan kepada desainer profesional. Canva menargetkan siapa saja yang perlu membuat materi visual. Kedua, proposisi nilai. Nilai utama Canva adalah membantu pengguna membuat desain menarik dengan mudah dan cepat. Fitur drag and drop, template siap pakai, pustaka visual, brand kit, kolaborasi, dan AI membuat proses desain lebih sederhana. Canva mengurangi biaya, menghemat waktu, dan menghapus hambatan teknis. Ketiga, saluran. Canva menjangkau pelanggan melalui situs web, aplikasi seluler, aplikasi desktop, SEO, media sosial, tutorial, program pendidikan, dan integrasi dengan platform kerja. Produk Canva sendiri juga menjadi saluran pemasaran. Ketika pengguna membagikan desain atau mengundang rekan tim, Canva tersebar secara organik. Keempat, hubungan pelanggan. Untuk sebagian besar pengguna,
Canva menggunakan model self-service. Pengguna dapat mendaftar, memilih template, membuat desain, dan membagikannya tanpa bantuan sales. Untuk pelanggan enterprise, Canva menambah manajemen akun, pelatihan, kontrol merek, keamanan, dan dukungan implementasi. Kelima, aliran pendapatan. Canva menggunakan model freemium. Pengguna bisa mulai gratis, lalu meningkatkan ke Canva Pro, Canva Teams, atau Canva Enterprise. Selain langganan, Canva juga memperoleh pendapatan dari aset premium, layanan cetak, konten berlisensi, dan penggunaan enterprise. Keenam, sumber daya utama. Sumber daya Canva mencakup platform teknologi, pustaka template, aset kreatif, merek global, data pengguna, kapabilitas AI, tim produk, komunitas kreator, dan infrastruktur cloud. Ini sulit ditiru cepat karena dibangun melalui skala, pengalaman pengguna, dan kepercayaan merek. Ketujuh, aktivitas utama. Canva harus terus mengembangkan produk, menambah template, mengelola konten, membangun fitur AI, menjaga kinerja platform, mendukung pelanggan, dan memperluas penjualan enterprise. Aktivitas ini penting karena pasar desain digital berubah cepat. Kedelapan, kemitraan utama. Canva bekerja sama dengan penyedia cloud, kontributor konten, platform teknologi, institusi pendidikan, organisasi nirlaba, mitra percetakan, dan perusahaan AI. Kemitraan ini membantu Canva berkembang lebih cepat tanpa membangun semuanya sendiri. Kesembilan, struktur biaya. Biaya utama Canva meliputi pengembangan produk, infrastruktur cloud, karyawan, pemasaran, dukungan pelanggan, lisensi konten, keamanan, riset AI, dan akuisisi perusahaan. Walaupun Canva tidak punya cabang fisik seperti bisnis retail, biaya teknologi dan talenta tetap besar. Kesimpulan bagian 2. 9 blok BMC Canva saling terhubung. Segmen pelanggan luas didukung proposisi nilai yang sederhana. Saluran digital mendukung pertumbuhan global. Model freemium mendukung akuisisi pengguna. Sumber daya dan aktivitas utama mendukung inovasi berkelanjutan. Gabungan ini membuat Canva menjadi model bisnis platform digital yang mudah diperluas dan sulit ditiru secara langsung. Pada bagian terakhir, kita melihat Canva melalui Value Proposition Canvas, atau VPC, dan pelajaran strategis utamanya. Dalam VPC, kita mulai dari tugas pelanggan. Pengguna Canva ingin membuat desain visual untuk media sosial, pemasaran, pendidikan, presentasi, video, merek, dan komunikasi internal. Mereka ingin hasil profesional tanpa harus menguasai perangkat lunak desain yang kompleks. Masalah utama pelanggan adalah biaya, waktu, kesulitan teknis, dan ketergantungan pada desainer. Bisnis kecil mungkin tidak memiliki anggaran untuk desainer. Tim pemasaran sering perlu membuat konten dalam waktu singkat. Perusahaan besar pula menghadapi tantangan menjaga konsistensi merek ketika banyak karyawan membuat materi visual sendiri. Canva menyelesaikan masalah ini melalui peta nilai yang jelas. Canva menyediakan platform drag and drop, template siap pakai, Canva Pro, Canva Teams, Canva Enterprise, Canva Print, dan fitur AI. Semua ini mengurangi waktu kerja, memudahkan kolaborasi, dan memberi akses awal secara gratis. Pencipta manfaat Canva juga kuat. Canva memberi pengguna kepercayaan diri untuk membuat desain sendiri. Canva membantu tim pemasaran bekerja lebih cepat. Guru membuat materi pembelajaran. Bisnis kecil membangun merek. Dan organisasi besar mengelola komunikasi visual secara lebih konsisten. Kesesuaian antara produk dan pelanggan sangat kuat. Canva tidak hanya menawarkan fitur. Canva menyelesaikan masalah harian yang nyata. Ada 5 pelajaran strategis dari Canva. Pertama, bisnis yang kuat bermula dari masalah pelanggan yang jelas. Canva melihat bahwa desain terlalu sulit bagi pengguna biasa, lalu menyederhanakannya. Kedua, model freemium bekerja dengan baik jika pengguna dapat merasakan nilai dengan cepat. Dalam Canva, pengguna bisa memilih template, mengubah teks, mengganti warna, dan menyelesaikan desain dalam beberapa menit. Ketiga, pasar yang luas tetap membutuhkan segmentasi.
Canva melayani banyak kelompok melalui Canva for Education, Canva for Non-Profits, Canva Teams, dan Canva Enterprise. Keempat, produk digital bisa menjadi saluran pemasaran. Ketika pengguna membagikan desain atau mengundang rekan kerja, Canva menyebar secara alami. Kelima, AI menjadi peluang sekaligus risiko. AI dapat mempercepat desain, penulisan, dan pembuatan konten. Namun, Canva harus mengelola biaya, hak cipta, keamanan data, dan kepercayaan pengguna. Rekomendasi strategis utama untuk Canva adalah memperkuat pasar enterprise, membangun fitur AI premium, memperluas integrasi dengan platform kerja, memperhalus penawaran berdasarkan industri, dan meningkatkan tata kelola merek. Sebagai penutup, Canva membuktikan bahwa inovasi model bisnis terjadi ketika perusahaan memahami masalah pelanggan secara mendalam. Canva tidak hanya menjual desain, Canva menjual akses kepada kreativitas, kecepatan kerja, dan kepercayaan diri. Pelajaran terpentingnya adalah ini. Ketika sesuatu yang kompleks dapat dibuat sederhana, terjangkau, dan berguna bagi banyak orang, peluang bisnisnya dapat menjadi sangat besar.